Ya, jadi kami memang sama-sama sendiri nih ya. Cuman bedanya bukan Komering Semarang Komering. Ini Komering banyak dukunya. Bukan sendiri Semarang sendiri. Ini sendiri banyak pantunnya. Dulu saya bawa ini ke tingkat nasional pantun ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai ramai. Dan memang berpantun ini tidak straight to the point ya. Kita semacam berikan pesan tapi orang kena gitu tapi nggak tersinggung gitu. Jadi pantun itu iramanya harus benar ya. Antara sampiran dengan pesan. Jadi karena saya sering berpantun juga di sidang-sidang kabinet itu, Pak Hatta Rajasa itu merasa, kenapa tidak ikut berpantun? Dicobanya pula, buah mangga, buah kedondong, selamat pagi dan salam sejahtera. Aku sih rapopo ya. Cuma jangan menurunkan harga pantun. Saya berencana mengkomersialkan ini ya, dari satu sumber juga tambahan-tambahan. Baik, terima kasih Pak dan sama-sama kita hormati Pak Kamera sendiri, Sos Meski dan Ibu Dr. Diah Rahmawati Sugianto ya, dua-duanya dari BRIN. Dan acara ini adalah kerjasama antara BRIN dengan anggota Komisi 7. Ya, jadi saya bawa program ini di sini supaya kita bisa menambah wawasan. Nah ini saya tanya tadi sama Anwar, nih banyak penceramah katanya, ustazah katanya gitu ya. Kalau lihat di wajah-wajahnya suka ceramah lah ini ya. Gitu. Jadi public speaking ini memang satu hal yang penting. Jangan dikira ini adalah sesuatu hal yang sederhana. Bahkan suksesnya seorang sekarang ini banyak ditentukan oleh kemampuan dia dalam public speaking. Jadi bukan kompetensi teknis saja, kemampuan dia dalam berbicara, mengolah kata. Bahkan Presiden Obama jadi presiden itu modalnya cuma 2 bibir ini aja. Mohon maaf di Amerika itu susah orang kulit hitam menjadi presiden di negeri kulit putih. Tapi dia bisa meyakinkan orang. Nah itulah pentingnya kita belajar public speaking, apalagi kita sering berbicara di depan publik. Nah, ada 2 pengalaman khutbah Jumat saya lihat itu. Jadi teman-teman ini yang di Khairul Ummah dulu itu disuruhlah dia berlatih khutbah Jumat sebelum ke masjid. Nah itu doa pembuka itu sebaiknya dia hafal. Jangan baca gitu. Sebab itu masa-masa kritis orang itu akan melihat kita, mendengarkan kita, atau akan tidur. Dia selalu gampang bikin kopean, atau kopean ya, contekan, jadi taruh gitu kan. Nah, pas begitu ini tinggal baca baru isinya dia agak bebas. Suatu ketika dia masuk ke suatu masjid, dia taruh kopeannya. Dan kipas angin dari belakang. Layang lagi kan. Jatuh pula di tempat orang lagi tidur pula kawannya. Jadi dia gini terus kan. Nah dulu itu kita agak dianjurkan mau khutbah Jumat itu dianjurkan supaya kuatnya makan siang dulu. Ya, kan dia bukan sholat Jumat, biasanya kan habis sholat Jumat. Makan siang dulu. Di pagi itu dia sendawa. Alhamdulillah. Dia lupa tuh kan. Alhamdulillah jadi amana wa saqana wa jahannam. Ini kan doa selama kali. Tapi lumayan lah ada hamdalah. Nah ini cerita-cerita yang menarik dari orang. Ada lagi yang kedua. Jadi di Jakarta ini sholat Jumat itu rata-rata jam 12. Jam berapapun, 12 kurang 10, 12 kurang 20, jam 12
12 dan 20 kan referensi itu ya. Orang tetap komisi itu jam 12. Tapi bel ini di kantor, bel ini dibunyikan istirahatnya jam 11. Kemanakah mereka setelah bunyi bel istirahat itu? Bukan ke masjid, tapi dia cari selera dulu. Yang ada yang selera Padang, ada yang selera Sunda, ada yang selera warteg, namanya warteg. Kalau kata Pak sendiri warteg, yang gitu ya, warteg. Terus apa ya, warteg kali itu yang murahan, soto, kudus dan lain-lain. Abis itu udah kenyang nih, baru wuduan, masih belum makan tuh, wuduan ke masjid. Nah, masjid di Jakarta itu rata-rata sudah ber-AC dan berkipas angin. Jadi apa yang dicari dulu pertama adalah al-mutasan dirun ya, maka sandar dulu. Nah, datang pula kiai bertongkat ya, tradisional bertongkat kan, model sini juga, kacamata tebal, sorban tinggi, suaranya nyaris nggak kedengaran. Alhamdulillah. Kira-kira yang bersandar tadi baru mau tidur kira-kira. Siapa yang dosa? Yang dosa. Padahal kalau Rasulullah SAW diriwayatkan kalau dia lagi berkhutbah matanya itu merah dan ini urat sini kelihatan. Nah, yang berani tidur. Kalau Rasulullah bercerita tentang surga, seolah-olah surga ada di hadapan kami dan kami ingin segera memasukinya. Kalau Rasulullah bercerita tentang neraka, seolah neraka ada di hadapan kami dan kami sangat takut untuk memasukinya. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya cerita juga sama Pak kamera ini, Pak sendiri ini. Ada sopir Metro Mini namanya Sinto nggak tangkap yang nabrak orang kan? Umur kali. Tahu Metro Mini? Sekarang udah nggak ada. Sekarang pokoknya nggak ada sekarang. Iya, yang udah trans Jakarta itulah sekarang. Dulu kecil-kecil tidak berapa itu, ngopor kali itu. Kalau konektor bilang, bang, rapatlah kamu. Itu penumpang isi itu orang, marganya orang Korea Utara. Penumpang, astagfirullah. Padahal silaturahmi agama ya, agama ini Nasrani. Justru dia lebih berjasa mengingatkan manusia kepada Allah daripada fakir tadi. Yang menidurkan orang sampai musik. Akhirnya apa? Karena kemampuan public speaking yang istimewa. Jadi kalau sebagai dai dan daiyah sering ceramah dan sebagainya, itu harus memikat, harus good looking gitu, enggak? Good looking. Enak dilihatnya gitu. Jangan orang melihat kita itu, ya bukannya harus menor dan sebagainya, pakai telan, apalagi dia meninggi gitu ya. Bukan begitu, tapi artinya hati bersih. Ya, nah, jadi ini pentingnya. Hal lain yang secara saintis juga diteliti adalah masalah komunikasi antara suami istri. Itu juga sering salah paham, ya kan? Dan 80% penyebab konflik rumah tangga suami istri maupun konflik antar komunal itu masalah volume suara. Ya, volume suara. Ada orang mereka sendiri nikah sama orang Solo kan? Abangnya kok ngomongnya keras-keras kayak bentak-bentak saya. Siapa yang marah? Aduh, ya, ini namanya penyesuaian ya. Saya dulu pernah juga cerita itu bahwa ada polisi di Medan, cerita. Medan ini kan yang apa tuh? Yang lampu merah tinggi kan, tapi bawahnya ada pohon bunga nih. Polisinya gitu. Oknum polisi lah. Ini yang cerita Kapolda. Kemudian pas begitu orang sini kan lampu merah diterobos sama dia kan, lampu hijau hati-hati dia kan. Takut apa
merah itu, setinggi itu. Kalau orang Medan ini kan sedang melas, dia tampaknya sama aku, Pak. Kenapa kau lewat juga? Karena yang tahu kamu tidak tampak sama aku, bapak itu lah. Jadi kata polisi ya, baik kau bebaskan. Kalau kau bisa jawab pertanyaanku, kau bebaskan. Bolehlah, apa pertanyaannya? Kenapa matahari sama bulan tidak pernah tabrakan? Bingung kan? Anak jurusan sejarah kan? Ditanya bumi sama matahari kan? Mana tahu dia kan? Bumi nyerah tuh Pak. Sini mungkin kau bisikan. Karena Amerika saling pengertian. Ya maksudnya kalau nggak ada limpul 20 lah. Itu maksudnya kan. Jangan anak Medan nggak paham itu kan. Nah, Amerika saling pengertian. Bu, kalau ada bapak-bapak tadi merepek di rumah itu ya. Pak, kenapa matahari tidak satu bulan apa? Karena Amerika saling pengertian. Jadi itulah komunikasi. Karena hubungan suami istri itu pasti up and down. Pasti lah. Nggak ada yang mesra terus kan. Karena ada juga yang banyak anaknya kesenggol sikit dia jadi kan. Yang udah pakai obat ini apa semua, gitu. Ya. Dan komunikasi ini ya laki-laki sama perempuan itu berbeda kan ya jelas. Fisiknya berbeda, ya kan? Sifat-sifatnya berbeda. Katanya laki-laki itu 7 akalnya, 1 perasaannya. Kalau perempuan itu 7 perasaannya, 1 akalnya. Jadi bagaimana mengkelokan perlu penyesuaian gitu kan. Enggak semudah itu juga kita karena cocok gitu pada akhirnya ya. Ya perlu ada usaha. Oh kita nggak cocok, memang tidak ada cocok. Memang alam nggak cocok itu. Bercocok tanam aja pakai cocok. Kalau itu nggak cocok ya. Nah, jadi komunikasi itu juga antar anak-anak. Anak dengan orang tua, anak dengan orang lain. Dari kecil dia ada public speaking. Jangan sampai, kan sering kita lihat dalam pertemuan anak-anak kelelera, anak-anak mau silo, putus, teriak-teriak di depan orang gitu. Iya kan? Itu harus dilatih. Ya usah, jangan dibiarkan. Anak harus bebas enggak. Harus dikendalikan, harus diberitahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang harus dikenalkan sama kita. Misalnya, coba kalau minta tuh, tolong dong ambilkan minum saya gitu kan, atau ambilkan tas saya, maaf saya ambil kuenya ya, bolehkah gitu. Jadi kalimat-kalimat itu apa maksudnya, bagaimana mengatakannya dengan jangan yang menjadi habit. Kalau bapaknya sering ngomong kencang begitu ya, anak-anak juga akan mengikuti begitu kan, yang kurang lebih seperti itu. Jadi ada satu lagi. Nah, ini sering jadi saya bawa juga dalam pelatihan public speaking dan kebetulan ketika ditugaskan sebagai Menkominfo dulu. Kemenkominfo itu adalah merupakan PR-nya government, public relations-nya. Jadi ujungnya ini berbeda dengan iklannya. PR ini adalah image, perception of the people to the organization. Jadi bagaimana persepsi masyarakat kepada organisasi kita, kepada pemerintah. Kalau buruk berarti public relations buruk di situ. Makanya presiden Amerika itu kalau mau berbicara itu dia di briefing dulu oleh Director of Communication, dan itu besar kan dia. Biasanya seorang
pakar di bidang atau doktor di bidang PhD di bidang komunikasi publik. Nah, yang cerita motor Harley, tahu motor Harley kan? Hah? Oke. Jadi ada Sudin namanya Jakarta itu. Dulu zaman masih jalan MHT itu. MHT itu proyeknya bisa bikin loh dia. Jalan itu agak ditinggikan supaya nggak kebanjiran. Tahu motor gede kan? Di Sudin itu pingin banget obsesi, tapi dia nggak punya uang. Tiba-tiba dulu yang dulu itu, untungnya kakeknya itu terima uang gusuran. Nah, maka dibagilah Sudin, bagi cucu-cucunya, ya, anak-anak. Dibuat Udin. Wah, dia pingin kayak Renegade tuh. Tahu Renegade? Ada yang nonton film Renegade dulu. Dia pakai Harley, helm hitam, kacamata hitam, jaket hitam, keren gitu kan. Gitu ya. Padahal jalan MHT itu kecil. Pendengaran satu RT itu ribut. Nah, suatu ketika Sudin ini bersebelahan di Jalan Rumea itu dengan tetangganya, dengan bangganya ditepuk, buka kaca. Ada apa nih? Kata Sudin. Lu tahu nggak motor Harley? Ini orang kok sombong amat, baru punya motor Harley. Tutup lagi lampu hijau jalan. Sampai situ dibubuk lagi lebih kencang. Dia tanya, lu tahu motor Harley? Terus dia sambil di atas motornya. Iya tahu, kenapa sih? Berhenti lampu hijau, kejar-kejaran. Tiba-tiba lampu merah mendadak, tabrak dari belakang tuh dengan motor Harley itu. Jatuh Sudin, kakinya berdarah. Itu kan kesal tetangga itu. Apa sih lo ini? Gue dari tadi motor Harley. Ya gue tanya, lu tahu motor Harley tahu nggak? Ya tahu kenapa? Ini remnya yang mana? Jadi kadang-kadang kita itu berjalan dengan orang lain cuma perlu jawaban yang singkat, tapi gengsi gitu untuk menyampaikan atau punya harga diri. Disitulah sering terjadi, ya kan? Coba lihat suami istri itu, ada gengsi. Nanti kalau udah duduk siapa yang nomor duluan coba? Ya kan? Kalau saya sih, saya aja nomor duluan. Biar istri itu salah. Dan ada bantal dengan dua, satu Mr. Alright namanya, satu Mr. Right, yang satu lagi Mrs. Always Right gitu kan. Jadi kalau sama istri itu ngalah tidak, karena kita banyak perlunya sama dia. Jadi ini ilustrasi yang saya berikan dalam komunikasi. Nah sekarang berangkat ke public relations. Menyebutnya pun sering salah orang, nggak pakai S, public relations, hubungan publik. Jadi bukan humas. Kita ini kan selama ini menganggap humas itu tukang antar surat, ya kan? Tukang antar surat. Nah, bukan itu. Public relations itu beda dengan iklan. Kalau iklan itu boleh sedikit berbohong. Itu etika iklan itu boleh sedikit berbohong. Kalau public relation tidak boleh. Aku jelaskan siapa aku. Itu di public relations. Membentuk persepsi orang. Orang sering salah paham sama kita karena kita nggak komunikasi. Karena kita nggak jelaskan sama dia kenapa saya seperti ini. Itu sebetulnya. Jelaskan dengan baik, dengan bahasa yang baik. Kalau iklan, pernah nggak lihat iklan orang sakit kepala? Kepala itu dan badannya itu keriting. Diminum sama dia Paramek, lurus langsung. Ada obat batuk kayak gitu? Enggak ada. Itu kan berbohong dia sebetulnya. Tapi secara kode etik periklanan itu boleh gitu. Kamu juga tunggu ya sejam lagi. Lucu. Tapi kalau public relations dia fakta. Di kenyataan bahwa saya seperti ini jelaskan, DNA saya seperti ini, bukan dipoles-poles dan sebagainya. Mungkin ada pemolesan tapi tidak substansinya, lebih kepada luarnya saja. Itu beda. Nah, pemimpin itu
kalau kita jadi pemimpin itu ada beberapa syarat, paling nggak 4. Pertama, moral. Moral ini apalagi zaman digital sekarang ini. Ya, jadi record digital, jejak digital ini susah dihilangkan. Sekarang yang lagi ramai apa jejak digital? Fufu-fafa. Fufu-fafa ini katanya bukan orang Sunda. Kalau orang Sunda tuh pasti fufu-fafa. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F, itu adalah fitnah ya. Bukan Vietnam gitu kan. Jadi contohnya kayak gitu, jejak digital dan bisa di tes gitu, bisa dijejaki kembali dari mana sumbernya, siapa yang menyebarkan di masa sekarang. Nah, jadi moralnya seperti itu. Jangan juga bikin 2 akun. Tahu yang dulu suka bikin 2 akun. Satu untuk ngomong kasar, satu untuk ngomong halus, hati-hati. Nanti terjadi split personal. Kadang-kadang di depan orang baik, ini kan aslinya itu tidak baik. Itu sifat orang munafik, menampilkan baik, tapi sebetulnya dia tidak baik. Nah, itu yang pertama, moral. Apalagi moral-moral terkait dengan korupsi, lawan jenis ya. Ini sangat hati-hati itu karena anak kita sampaikan, karena itu akan terekam sepanjang sejarah. Yang kedua, 3K. Satu adalah kejelasan visi, 2 kompetensi, dan yang ketiga adalah komunikasi. Apa itu kejelasan visi? Pemimpin itu harus visioner. Yang dimaksud dengan visioner, orang itu mengerti tentang what dan mengerti tentang how. Vision itu melihat jauh ke depan. Dia mengerti apa yang akan dituju dan dia mengerti what is the step, apa langkah-langkah to reach that goal, untuk mencapai tujuan itu. Jadi kalau kita membuat perencanaan, buatlah sasaran, vision, capaian ideal, kemudian kita buat langkah-langkah, itu namanya vision. Bukan sekedar daftar keinginan. Banyak orang ingin masuk surga, itu kan what, how ini, bagaimana caranya? Amal-amal yang dilakukan jangan sampai nggak sesuai dengan apa yang dituju itu tadi. Itu contoh. Tadi visionya. Kalau dia misalnya, John, dengar ini, Kabupati Deli Serdang, itu harus fokus. Apa itu Deli Serdang? Masalah di Deli Serdang itu apa? Masalah pokoknya bukan semua masalah diselesaikan, tapi yang poin-poin masalahnya apa dan apa langkah-langkah untuk memberikan solusi dalam masalah Deli Serdang. Itu yang visioner, konkret itu. Strateginya bagaimana, organisasinya bagaimana, visionnya bagaimana, filosofinya bagaimana. If there is no philosophy, kata orang Karo, so it will become no followers. Kalau Anda nggak punya filosofi, Anda nggak akan punya pengikut. If there is no vision, so it will become confused. Kalau Anda nggak punya visi, Anda akan bingung. If there is no strategy, so it will become false start. Kalau Anda nggak punya strategi, Anda akan salah memulai. Bisa jadi Anda berakhir di tempat di mana Anda memulai. Hal begini ini harus dilakukan, harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kompetensi, minimal manajemen. Bagaimana sistem manajemen? Mau pakai yang TNI, forward, planning, organizing, actuating, controlling, jalankan. Sederhana. Kemudian komplit lagi, ada motivating, ada yang briefing, dan seterusnya. Bisa. Jadi harus mampu memanfaatkan semua potensi yang ada sehingga semua unsur ini bergerak. Begitu. Tergunakan, terfungsikan. Nah, yang terakhir komunikasi. Moral, kejelasan visi, kompetensi, skill, keahlian, dan keempat ini komunikasi. Sepintar-pintar orang tapi dalam komunikasi dia gagap, ya biar dia profesor, biar dia doktor, lucu aja. Kadang-kadang ada orang nggak sampai tinggi, tapi komunikasinya bagus. Dan saya katakan sekarang bahwa banyak orang sukses di pemerintahan, di swasta,
Karena kemampuan dia dalam komunikasi. Dia diandalkan oleh top manajernya karena kemampuan dia berkomunikasi, kemampuan dia untuk melakukan lobby harus ditingkatkan. Biasanya kita menjadi murobi dan murobiah gitu ya, harus jadi mulubi dan mulubiah. Kemampuan ditingkatkan, mampu melobi, mampu juga untuk menumbuhkan. Ya. Baik, nah dalam berpidato, mungkin beberapa sudah pernah dengar saya jelaskan, tapi ini penting saya ulang-ulang. Tadi kasus apa? Pidato tadi, yang khotib tadi, yang bikin orang tidur tadi. Nah, jadi ada namanya Granville, Dr. Granville Togot ya, Granville Togot ini public relations terkenal dari Amerika. Dia itu menggunakan lima singkatan power. Nah, kalau orang Medan bilang power, ya. Power, P O W E R, P O W E R. Apa bahasa Inggris? P pertama itu apa? Punch. Jadi dalam kita berpidato itu harus ada first punch. Menurut si Granville ini bahwa 8 detik pertama orang akan memutuskan apakah akan mendengarkan Anda berbicara atau tidak. 8 detik pertama. 1, 2, 3, 8 gitu kan. Begitu menarik orang akan berpaling, main catur, apa istilah saya, catur Jawa yang kertas itu atau ngobrol sama sebelah. Karena menarik. Jadi 8 detik pertama adalah saat-saat kritis kita mengeluarkan first punch. Bisa jadi dia berupa sebuah kutipan, bisa jadi dia berupa sebuah ayat ceramah, bisa jadi dia berupa sebuah kisah, bisa jadi sebuah joke yang lucu. Jadi bisa jadi dia pantun, tapi jangan kebayangkan pantun juga. Ya, jangan kebayangkan pantun juga, cukup itu sebagai first punch atau selingan-selingan. Ya. Nah, jadi ketika kita berpidato keluarkan first impression. Misalnya saya pernah dengar orang seorang kiai itu dia memberikan sambutan pernikahan. Ada kutipan setelah membacakan ayat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika bil ayati liqaumin yatafakkarun. Nah, dibuka Al-Bushiri berkata wal hubbu ya'taridu alladzatu bil alam, dan cinta dapat menghilangkan segala rasa sakit. Panisnya. Iya. Nah, orang akan menunggu selanjutnya pembicara ini. Kiai ini mau apa gitu. Ditunggu sama dia. Itu. Dan bisa jadi ketika kita bicara begini di depan kita ini serius, dia bakal berisik. Nah, bisa keluarkan joke supaya sini dia tertawa di depan, yang belakang dia apa tuh gitu. Tapi joke itu berbeda-beda, hati-hati. Lucu di Medan belum tentu lucu di Jakarta, lucu di Jakarta belum tentu lucu di Bandung, berbeda itu. Ada siapa anak Medan yang sudah? Dan aku ini siapa ini? Bro. Ya ini dia lagi lewat gitu. Ada anjing di gonggong. Go. Gitu. Ya. Dia lebih lagi memarga orang itu kan. Kencang lagi suara itu. Anjing. Yang punyanya keluar ya. Orang keturunan. Hei, kenapa? Anjing saya marahin. Au. Yang pemiliknya. Ada mudah beda lupa saja. Tadi
Jadi itu kalau misalnya kita bisa memainkan di Medan cocok kali yang kayak gitu, tapi di Jakarta belum tentu. Jadi harus tahulah bagaimana selera humornya orang itu. Baik. Nah, itu P harus ada paus. Di 8 detik pertama itu first impression. Yang kedua, O itu one tema. Jadi kalau ceramah, pidato, jangan kau melempar kemana-mana. Nanti orang nggak sanggup. Jadi dalam desainnya dia minimum satu tema, maksimum 3 tema. Kemampuan orang menangkap seperti itu. Dan yang kemudian W itu atau double U itu adalah window. Windows itu maksudnya ilustrasi. Ceramah, khutbah yang miskin itu kalau dia tidak ada ilustrasi. Saya contohkan berkali-kali memang. Misalnya kita bahas tentang sidik kejujuran, kita bisa ambil ceritanya Umar bin Khattab misalnya, atau cerita-cerita yang lain. Atau kita sedang bicara tentang baktinya anak kepada orang tua, durhaka anak kepada orang tua, mungkin kita ambil Malik Kundang misalnya seperti itu ya, atau banyak kisah-kisah yang lain. Nah, ketika Umar mendatangi seorang pengembala dari anak Badui, dia tanya, ya Balat, banyak sekali kambingnya. Banyak tuan. Punya siapa? Majikan saya. Ada berapa? Ratusan tuan. Saya beli 1 ekor. Saya lapor dulu ke majikan saya. Lah, kan majikan itu nggak tahu. Kalau kau jual 1 ekor, majikan saya tidak tahu, tapi pemilik majikan saya tahu. Fa'aina Allah, kalau itu Allah di mana? Kadang-kadang orang lebih ingat kepada ilustrasi itu dibandingkan kepada tema yang kita bahas. Jadi pemimpin, bupati, wali kota, oleh tingkat presiden harus menguasai teknik komunikasi. Sering berceramah, ustaz, kenapa bikin boring gitu ya? Bahkan harus interaktif kadang-kadang dengan audiensnya. Sebab antara komunikator dengan komunikan itu waktu kita pertama kali jumpa ada satu perbedaan level. Nah ini harus dilandaikan. Harus I oke, you are oke. Jangan suami baru sampai di rumah begitu aja. Apa prolog? Kopi macam di warung aja. No, dapur ambil sendiri gitu katanya. Tapi apa kabar saya? Cantik sekali. Gitu. Tahu nggak bedanya antara kamu dengan bintang di langit? Nggak tahu bang. Kalau bintang di langit, kalau kau di hatiku. Baik ya, telat. Jadi ada pendahuluan. Nah saya dulu itu sampai 8 kali sehari itu pidato. Menteri Perekonomian ini, kumpulkan operator, sosialisasi ini. Orang nggak mau tahu, pokoknya batu-batu di hadapan ini. Kadang-kadang banjir Jakarta itu kan, orang pakai sepatu bot datang disuruh sama bos. Hadir besok tuh, jangan sampai nggak hadir. Kita 3 orang harus hadir. Udah pakai jaket kedinginan tuh. Kita ngomong apa? Pencemberut tadi. Nih, gara-gara ini gue berangkat jam 5 pagi dari Bekasi. Tahu Bekasi kan? Apa Bekasi? Kan Bekasi lah ya. Bekasi tersinggung lagi. Jadi ada perbedaan levelnya. Orang itu semua apa nih gara-gara itu? Saya macam-macam. Anak burung berbulu coklat biar mendung tetap semangat. Ketawanya. Kalau udah ketawa, berarti udah nyambung itu. Jadi levelnya itu udah bisa memberikan pesan. Jangan levelnya masih jauh, yang satu masih singit kan. Jadi ini bawa apa nih? Kalau ada WA istri bermain tegang, mana tuh dari tadi ya? Kiri kanan dulu. Ya, pucuk pisang berwarna hijau. Cakep dong. Pucuk pisang berwarna hijau. Ditiup angin jatuh ke bumi. Aku selalu terkenang di kau. Sampai terbawa ke dalam mimpi.
Jadi ada penyamaan level. Ya, ada ilustrasi kita dalam berbicara. O, P, I, ir, kuping. Maksudnya adalah bahasa khotibun nas ala qudri ukul. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Ya. Jadi kalau dengan nenek-nenek, ya kan, dengan orang tua, ya, dengan mahasiswa beda. Mahasiswa kita bisa ngomong di alam saintifik sekarang ini, ya kan, teknologi canggih, IT, di mana kita sudah global connected, kita perlu punya inovasi baru. Jadi kalau mau nenek-nenek kita mau itu, ini mau iya kan? Nah, mungkin nenek-nenek ini baca ceramahnya ya Sakaratul Maut, ya kan? Itu mungkin lebih cocok, mengena gitu sama mereka kan? Jadi beda. Ini masalah bahasa, penggunaan bahasa. Nah, R itu adalah resume. My point is, poin saya adalah 1, 2, 3 menegaskan kesimpulan dari ceramah atau speech kita tadi. Dan Granville menyarankan untuk masa pidato hanya 18 detik atau ceramah. Beda dengan kuliah ya, kalau kuliah bisa panjang, jam-jam. Tapi ceramah 18 detik, karena itulah kemampuan orang untuk menerima lengkap apa yang diceramahkan. Ya. Dan berpakaianlah secara konservatif. Kalau laki-laki ya konservatif lah, jangan pakai rantai-rantai gula di sini kan, taring macan apa, enggak ada taring kuda udah taruh di situ kan. Jangan ya. Pakai pakaian rapi, yang penting bersih, enggak apa sedangkan dan bersih, rapi gitu loh. Pakai baju koko, peci. Ini saya masih sering lihat di Medan, suruh baca tilawah pakai jilid, udah nggak pakai kaos, nggak pakai peci juga lagi. Ya dirapiin lah sedikit, ya kan? Namanya tilawah, ya kan? Pembacaan, dia buka dengan baca Al-Quran, lalu baca, gitu nggak senang orang dia. Ibu-ibu juga berarti konservatif. Kalau atasnya gelap, bawahnya terang. Kalau kerudungnya ini terang, gamisnya gelap, flat gitu loh. Jangan dibuat pula bros kepiting nempel kan? Mungkin kepiting besar. Gatal mata orang melihat itu, Bu. Jadi kalau kepiting itu hidup, nggak dijapit deh, Bu. Jadi orang nggak fokus pada apa yang kita sampaikan, tapi lebih kepada melihat penampilan kita. Padahal dalam speech bukan itu poinnya. Poinnya adalah message, how to deliver the message, bagaimana kita menyampaikan pesan supaya ditangkap orang. Bukan itu sebetulnya, ya, bukan gaya-gayaannya gitu. Nah, itu beberapa tips ya supaya ketika kita ceramah, kita pidato tidak membosankan di hadapan publik. Terakhir, masalah press release. Kalau kita punya organisasi melakukan satu aksi dan sebagainya, ingin diliput oleh media, bikin press release. Apa isi press release itu? Menjelaskan tentang 5W 1H. Apa itu 5W? What? Apa nama kegiatannya? Who? Siapa saja yang hadir? Why? Mengapa? Ya? Argumen, alasan kenapa kita lakukan, pentingnya apa? When, kapan? Where, di mana? How, apa yang cerita singkat? Itu buat press release, jangan sampai kita ini pas kita ngadain acara misalnya gitu ya, katakanlah demo gitu dan sebagainya. Terus kita ingin apa yang kita lakukan atau ucapkan itu dibuat orang utuh. Media itu punya frame sendiri. Jadi kita buat press release resmi, officially, resmi, standar. Kasih nomor telepon kalau orang mau tanya tentang sesuatu ini ya. Jadi kalaupun ada orang membuat aneh-aneh, kita bisa bantah. Kami press release kami seperti ini. Nah, ini penting karena media itu juga sudah punya framingnya. Nah, sampai kita di framing oleh media. Saya itu termasuk setelah Tempo ya, gitu.
dia udah bikin kerangkanya, dia masukkan kita di poin itu untuk mendukung poin pesan yang disampaikan dia. Ya. Dan juga dalam hal sosmed, hati-hati saya katakan, mesti mengerti undang-undang ITE, undang-undang telekomunikasi, undang-undang pornografi. Ya, manakala anak-anak kita misalnya nggak ngerti ini, tiba-tiba dia dijemput oleh polisi, anak saya baik kok di rumahnya, tapi ibu kasih gadget, iya, itu dia masalah. Itu juga kalau kita ingin menyebarkan lewat itu, tentukan dulu platform. Berbeda karakter, ke Instagram beda, TikTok beda, ya. Nanti ada X yang Twitter itu, mencuit, gambarnya itu burung gitu, cuit. Tapi gimana mencuit itu masuk ke hati orang. Nah, kalau Facebook kan beda lagi, pertemanan, dia lebih bersahabat. Ya, kalau di X itu sarkas sekali bahasa-bahasa, ya, menyerang itu ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa hal yang terkait dengan public speaking. Tadi saya menjelaskan fenomena yang terjadi dan urgensinya public relations dan bagaimana kita dalam mendelivery speech, pidato, dan bagaimana membuat presentation. Persoalan public relations, public speaking bukan sesederhana ini. Sila berpengantar. Mungkin tadi Bu Dr. Dian juga sudah menyampaikan banyak materi, dan saya tadi pagi kebetulan juga yang sama dengan Pak Kamera sendiri di Grand Antares. Jadi yang kedua, jadi mulai tadi di DPRD, orang Medan nggak tengok-tengok demo. DPD belum digaji udah demo semuanya ya. Jadi itu tadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Apalagi Dokter? Dari bulan ini mari pamistu dolen siri, cukup segitu dan terima kasih. Berbeda pakai habaya udah ya. Assalamualaikum.